Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Informasi yang satu ini nih mengenai polisi tidur. Kalau Bayu sendiri tuh sebel gak kalau misalnya banyak polisi tidur di perumahan yang memang sebenarnya polisi tidur kan dibuat untuk keamanan warga sekitar ya, agar terutama kendaraan ini nggak ngebut-ngebut. Kalau Bayu sendiri sebel apa? Sebel. Ya udah. Oh, Karena kenapa dia tidur? Kenapa nggak kerja? Ini jokes bapak-bapak ya. Iya, sebenarnya tergantung ya. Kalau kita lihat ada prosedurnya itu masih kadang-kadang masih dalam apa ya, tahap wajar gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang tinggi banget gitu ya. Rasanya kayak mau atraksi naik mobil itu jebret gitu Atau ya. yang terlalu sering banget ya. Kayak 1 meter sekali. 30 cm sekali gitu ya. Nah ya ini tidak terima polisi tidur yang dibuatnya dibongkar pihak kelurahan. Seorang warga di Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Ya, bahkan warga nekat mendorong lurah. Hingga masuk ke dalam parit ini ya katanya. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Iya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Sudah, saya ngomong. Seorang warga dan lurah Perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Terdipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin dilakukan pihak kelurahan Perintis. Tiba-tiba saja, warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia. Padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Roshid melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung menipu ratusan warga dengan modus mengaku sebagai marketing bank swasta. Waduh, ini katanya korbannya ini yang tertipu mencapai 449 orang. Ini orang atau suara buat pemilihan umum ini banyak sekali. Dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Ratusan warga mayoritas emak-emak menggeruduk Polsek Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang untuk memastikan seorang perempuan berinisial PYH, 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban telah ditangkap. Tersangka PYH menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank. Tersangka menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Untuk pinjaman 3 juta rupiah, korban hanya diminta membayar 30.000 rupiah. Sedangkan untuk pinjaman 15 juta rupiah, korban harus membayar hingga 500.000 rupiah. Tak cukup di situ, tersangka juga mengiming-imingi bonus uang sebesar 750.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Bagi siapa saja yang dapat mendatangkan 100 calon pepinjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud. Dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair, dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Total korban yang tertipu mencapai 449 orang dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Mencari nasabah yang mau meminjam uang. Besarannya dari 3 juta sampai 8 juta. Dengan syarat menyerahkan KK dan KTP untuk didata guna dibuatkan rekening online Bank BCA. Kemudian mendapatkan uangnya 30.000 untuk administrasi peminjaman sebesar 3 juta dan uang 500.000 kalau minjam sebesar 15 juta. Dan menjanjikan kepada para korban ini bila bisa membawa 100 orang peminjam lainnya, maka akan dijadikan sebagai leader. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, viral di media sosial, 2 pria berkelahi di atap rumah warga di kawasan Ancol Selatan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang hendak menagih hutang malah diteriaki maling hingga kabur dikejar warga ke atap rumah.
Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pria berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW 7, mengatakan sebelumnya AS datang ke kawasan rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang dicari tidak berada di tempat, malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan itu pun memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Jangan ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun. Sebelumnya itu ada surat teriakan maling-malingnya Pak? Sebenarnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini, kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priuk masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Haryanto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan karyawati minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang teman Haryanto pemirsa masih berstatus saksi. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Haryanto, wakil kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, sebagai tersangka. Karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan 2 orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang 2 orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi? Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.